mengasihi anak, mengasihi tetangga, mengasihi musuh pun bisa kita kasihi. Karena kasih itu sifatnya mengampuni, kan? Bisa rela mengampuni, rela berdamai, ya kan? Itu kasih itu, saudara. Kan kita mau mewarisi hidup kekal tadi, ya, mewarisi hidup kekal, mewarisi kerajaan Samayim, ya kan? Makanya di ayat itu kita lihat, nanti ya. Dan dia berkata kepadanya, engkau sendiri telah menjawab dengan benar. Artinya pengetahuannya itu dapat. Banyak orang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Engkau telah menjawab dengan benar. Banyak orang tinggi firman istilahnya, ya. Tetapi lakukanlah itu, maka kamu akan hidup. Lakukan. Melakukan ini prosesnya panjang. Hari ini kadang bisa kita lakukan, besok kita bisa gagal, ya, karena sudah begitu sakit dia menyakiti aku, maka aku tak mau mengampuni dia lagi. Karena sudah begitu mendalam goresan di hatiku ini, gak sanggup aku mengampuni, ya, gak sanggup aku mengasihi. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan dalam hidup kita, ya. Kalau pengetahuan gampang, ya kan gitu, menjawab dengan benar, dengan tepat. Tetapi lakukan itu, maka kamu akan hidup. Namun karena ingin membenarkan dirinya sendiri, ia berkata kepada Yesua, dan siapakah sesamaku itu? Nah ini. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata, ada seorang pria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan dia jatuh ke tangan penyamun, dan setelah melujutinya, bahkan setelah melontarkan pukulan-pukulan, mereka pergi meninggalkan dan menderita setengah mati. Ya, ini ceritanya ada orang mau pergi ke Yerusalem, ya. Dari Yerusalem ke Yeriko, ya. Dalam perjalanan rupanya kena rampok, ya. Pria ini kena rampok. Pria ini mengalami musibah, mengalami masalah, mengalami problem. Ya, sekarang ini juga banyak kehidupan yang mengalami seperti ini, dalam keadaan jatuh ekonominya, jatuh rumah tangganya, jatuh dalam pekerjaannya. Artinya dalam keadaan di bawah, ya kan? Dalam keadaan di bawah. Kalau manusia pada umumnya, kalau orang dalam keadaan di bawah, suka kali dicibir, ya kan? Ini seringkali kita juga kalau dalam keadaan di bawah, ya, banyak orang mencibir kita, banyak orang merendahkan kita, ya, dalam keadaan jatuh. Ini perhatikan, kita juga mau memperhatikan orang-orang yang dalam keadaan di bawah, menderita ini, ya, karena Bapa Yahweh memiliki kuasa untuk mengangkat, ya. Nanti kita lihat kasihnya Bapa Yahweh itu luar biasa untuk mengangkat, ya. Ya, menderita setengah mati, hartanya habis, kan gitu. Hartanya habis, badannya juga sudah dipukuli, menderita. Ini sudah jatuh ketimpa tangga, kan gitu. Sudah gitu tetangganya jauh, kan gitu kan. Sudah dia jatuh ketimpa tangga, tetangganya jauh, gak ada yang melihat. Tetapi Yesua memberikan suatu perumpamaan ini. Makanya dan secara kebetulan turunlah seorang imam
seorang pendeta, seorang sintua, seorang peranner, seorang yang melayani, ya. Dan meskipun melihat, dia melewatinya dari sisi lain. Ini ya, melihat, ya. Ini kebetulan ada seorang imam, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, ya, seorang yang beribadah, ya. Meskipun melihat, pura-pura tidak melihat. Itu terjadi sifat manusia ini, saudara. Melihat orang susah, pura-pura tidak melihat, ya. Melihat orang menderita, pura-pura tidak melihat. Cuek. Itulah yang terjadi hari-hari ini, saudara. Hampir semua orang cuek kepada orang yang menderita. Cuek kepada orang yang sakit. Cuek kepada orang yang mengalami masalah. Cuek sekarang ini, saudara. Paling kuat kalau di jalan ada orang tertabrak, orang posting. Ya, bukan menolong, saudara. Posting dulu, like dulu. Menolongnya nomor 2. Ya, menolong pun kadang orang, nanti aku dibawa ke polisi, habis waktuku. Ya, karena seringkali orang menolong kecelakaan, dia menjadi saksi kemana-mana. Nanti ini habis waktunya, rugi katanya. Itulah pikiran manusia itu, saudara. Ya. Ya, berapa kali juga saya pernah mengalami seperti itu. Ada tabrakan, ya, kita berhenti, kita tolong. Ada yang masuk paret hujan-hujan, ya, ibu-ibu masuk paret segini tenggelam. Ya. Itu kasih, ya, jadi kan melewati, ya, meskipun melihat, tetapi melewatinya dari sisi lain. Dan sama seperti itu juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Setelah tiba dan melihat, dia melewati dari sisi lain. Dan adalah seorang Samaria yang sedang berpergian. Ia datang ke arahnya, dan ketika melihat, ya, dia dipenuhi belas kasihan. Nah, ini seorang Samaria, ya, ini bagi orang Yahudi, orang Samaria ini dianggap orang yang nggak masuk hitungan dia, ya, orang kafir juga, itu orang campur, karena orang Yahudi itu orang tidak bisa kawin campur, ya, artinya orangnya tidak bagus, ya, tetapi justru itu. Dan setelah menghampiri dia, membalut luka-lukanya dengan menyiramkan minyak dan anggur, dan setelah menaikkan orang itu ke atas kereta hewan tunggangannya, ia membawanya ke sebuah penginapan dan merawatnya. Dan pada keesokan harinya, setelah keluar sambil membayar 2 dinar, dia menyerahkan orang itu kepada pengurus penginapan dan berkata kepadanya, rawatlah dia, dan berapapun yang engkau belanjakan lebih, pada waktu kembali aku akan membayar gantinya kepadamu. Ya. Ini, saudara, suatu gambaran di dalam kehidupan kita, ya, membantu menolong orang itu, ya, sampai, ya, habis-habisan, ya, mau rela berkorban. Jiwa seperti ini yang memang sangat sulit dicari, ya kan? Jiwa seperti ini, saudara, sangat sulit dicari, ya. Sudah ditolongnya, dibawanya, dia jalan kaki, kendaraannya pada waktu itu, ya, untanya mungkin, ya, untuk membawa yang sakit, taruh di penginapan, dirawat dengan bagus, ya, karena perjalanan dia harus ke satu tempat, ditinggalkan uang, dipesankan, ya, sampai tuntas. Itulah sebenarnya gambaran daripada Yesus HaMasiah itu dalam melayani umatnya, melayani saudara dan saya yang hidup dalam penderitaan, kesengsaraan, kesukaran dalam hidup ini, saudara, sampai tuntas, sampai terangkat, sampai mengalami pemulihan, ya, sampai mengalami pemulihan.
Tapi seringkali kehidupan kita ini tidak menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, kasih Bapa Yahweh, kasih Yesus itu begitu dalam, luar biasa. Ya, itu yang seringkali tidak kita sadari, saudara. Ya, makanya kita mau mengasihi Tuhan itu supaya kasih Bapa Yahweh itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan lihat dulu di dalam kitab Efesus. Kita lihat kasih Tuhan yang besar itu, saudara. Efesus pasal yang ke-4 ya. Kita lihat sebentar. Efesus pasal yang ke ayat 2. Sebentar ya. Efesus pasal yang ke-4. 18. Pasal yang ketiga ayat 18 namanya. Ini ya, Rasul Paulus ini ya berdoa bagi jemaat yang ada di Efesus ya, supaya kasih itu ya, supaya kita memahami kasih Tuhan itu, saudara ya. Ayat 18 ya, bacakan. Supaya bersama semua orang kudus kamu dapat dimampukan untuk memahami. Ya, untuk memahami itu bicara tentang kasih itu, memahami kasih. Terus Betapa lebar dan panjang dan dalam dan tinggi, dan mengenal kasih Hamasia yang melampaui pengetahuan, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. iya, jadi kasihnya Tuhan itu ya, kasihnya Bapa Yahweh, kasihnya Yesus Hamasia itu disebutkan di situ memahami ya, memahami kasihnya Tuhan, betapa lebarnya ya, betapa luasnya ya gitu, betapa luasnya, betapa lebarnya kasih Bapa Yahweh itu, yaitu kasih itu dapat menjangkau seluruh manusia yang percaya kepadanya. Mau suku apa saja, kasih itu disediakan. Kasih Bapa Yahweh yang mau mengangkat itu disediakan. Betapa lebarnya, betapa luasnya, nah gitu. Jadi dapat meliputi atau menjangkau seluruh manusia yang di kota, di desa, di tempat kumuh, di tempat mewah, di tengah laut, di darat. Ya, kasih Bapa Yahweh itu bisa melawat, bisa melanda. Itu betapa menyadari itu betapa panjang, saudara ya, betapa panjang kasih Tuhan itu, karena kasih Tuhan itu panjang dari kekekalan sampai kekekalan. Kasih Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Sekalipun manusia jatuh bangun dalam dosa, tetapi kasih Tuhan itu tetap, kasih Bapa Yahweh itu tetap sepanjang masih ada dunia ini. Kasih Bapa Yahweh tetap terulur bagi kehidupan kita, ya kan? Udah menjangkau semua lapisan masyarakat, dari yang miskin, yang kaya, yang setengah kaya, yang sangat kaya pun, kasih Bapa Yahweh itu tetap bisa dinikmati, ya kan? Betapa luasnya, ya, dikatakan itu betapa dalamnya, saudara. Kasih Bapa Yahweh itu begitu dalam.
begitu dalam sampai bisa menjangkau orang-orang yang jatuh begitu dalam kenajisan, dalam pembunuhan, dalam perzinahan, dalam kehancuran segala macam. Kasih itu bisa mengangkat, saudara. Kasih Bapa Yahweh lewat korbannya di kayu salib itu dapat mengangkat manusia serendah apapun, ya kan? Gembel pun, pengemis pun, itu kalau menerima kasih Bapa Yahweh dan dia mau berpegang teguh pada kasih itu dia diangkat tinggi, saudara. Ya, dia mau dipulihkan itu diangkat, saudara. Kita sekarang ini karena mungkin kasih kita kepada Bapa Yahweh belum penuh. Kalau kita semakin memenuhkan kasih kita, memahami kasih Bapa Yahweh itu sanggup mengangkat kehidupan kita ini tinggi, lebih tinggi dari presiden pun bisa, ya gitu. Lebih tinggi dari kepala negara pun bisa. Kasih itu bisa mengangkat. Ya, seperti Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual kepada orang Ismail, dijual lagi kepada Raja Fir'aun, sampai kepada istri Potifar, sampai dipenjarakan, difitnah, mengalami suatu masa yang sangat sulit. Tetapi ketika kasih Bapa Yahweh itu mengangkat, keluar dari penjara, bisa menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Ya. Jadi kalau kehidupan kita sekarang ini, saudara, ada dalam level yang rendah, kalau kita menerima kasih Bapa Yahweh yang besar, yang sanggup mengangkat kehidupan kita, ya, mengangkat kehidupan kita lebih tinggi dan lebih tinggi, saudara. Sekarang ini kita mau nggak menyatu dengan kasihnya Bapa Yahweh? Rela menderita, siap diproses oleh Bapa Yahweh. Kalau kita siap, tentunya akan dinaikkan. Ya. Kan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dulunya preman, yang dulunya orang-orang tidak baik, ya, itu bisa diangkat. Sedangkan di dalam kitab suci kita, Rahab yang disebutkan firman Tuhan sebagai seorang pelacur, seorang yang jahat, ya, itu melacurnya, Rahab itu melacur itu ke pemerintahan, saudara. Karena dulu orang-orang pemerintahan di zamannya waktu itu dia di benteng itu, di tembok itu, di tembok Yeriko itu, pemimpin-pemimpin Yeriko itu. Ya. Tetapi ketika dia terima dua pengintai itu yang menyelidiki, dua pengintai itu bicara tentang firman dan Roh Kudus, wujud daripada kasih Bapa Yahweh itu, disimpannya firman dan Roh Kudus itu dalam hidupnya. Akhirnya ketika Yeriko dihancurkan, ada benang merah sebagai tanda bahwa itu yang pernah menampung dua pengintai itu sehingga diselamatkan Rahab dan seisi rumahnya. Dan akhirnya Rahab ini diangkat oleh firman Tuhan, masuk dalam daftar silsilahnya Tuhan kita Yesus Mesias. Diangkat dia tinggi, diangkat, ya. Jatuh begitu dalam, diangkat tinggi. Kita semuanya akan diangkat tinggi. Amin. Sampai di surga. Di dunia ini juga mengalami pengangkatan kalau kita mau, saudara. Kadang-kadang kita ini karena kita nggak maunya diangkat Tuhan, nggak mau kita taat, nggak mau kita dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga setengah-setengah kita hidup ini, saudara. Dan renungkan firman itu, rupanya masih ada kesempatan kita diangkat Tuhan. Amin. Ekonomi kita diangkat, keluarga kita diangkat, pelayanan kita diangkat, ada pengangkatan. Amin. Jangan kita bertahan di dalam kejatuhan kita. Jangan kita bertahan dalam dosa kita. Jangan kita bertahan dalam mementingkan diri kita sendiri. Ya. Rela diproses oleh Bapa Yahweh. Rela kita diproses oleh Tuhan. Ya.
sehingga hidup kita akhirnya dalam penyerahan. Ya. Penyerahan kita kadang setengah-setengah, saudara. Ya, penyerahan kita belum penuh. Ya, penyerahan saya juga belum penuh 100%. Belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Ya, suatu saat harus ada penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Tidak takut lagi, tidak khawatir tentang makan minum, tidak takut kepada orang siapapun dalam memberitakan firman Tuhan. Kan gitu. Itu sampai nanti penyerahan itu penuh. Seperti Yesus, penyerahan kepada nyawanya. Orang sudah tidak takut mati, tidak takut lapar. Ya, kadang-kadang masih kita takut lapar, takut mati, takut malu, takut ditolak. Itu menjadi persoalan, saudara. Ya, sampai penyerahan. Yesus sampai penyerahan terakhir, bukan nggak takut menderita, nggak takut mati. Mati pun nggak masalah. Mati adalah keuntungan. Ya, firman Tuhan kan katakan, mati adalah keuntungan. Kalau sekarang ini mati keuntungan, ya masih muda ini, sayanglah, tunggu dulu masih banyak ini. Kalau kayak Om udah tua, udahlah nggak apa-apa lah bagi Tuhan. Tapi yang muda-muda ini, ya. Jadi kita ini kadang penyerahan kita masih berapa persen, Tuhan yang tahu, ya kan? Penyerahan hidup kita ini berapa persen? Jadi kita mulai tingkatkan penyerahan kita, saudara. Ya, penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Ya, mau menyerahkan hidup. Ya. Jadi penyerahan hidup kita ini akan diukur oleh Tuhan. Sedalam kita menyerah, sedalam itu juga Bapa Yahweh akan mengangkat. Karena penyerahan itu berkaitan erat dengan ketaatan, saudara. Ya, seperti Samuel, dia menyerah kepada Eli pada waktu itu. Diserahkan orang tuanya dan dia menyerah. Ya, dia menyerah. Tetapi di dalam pelayanan ini itu, saudara, anak Imam Eli ini jahat. Ya, kadang-kadang kita mau menyerah, tapi kita hadapi kejahatan yang ada menggoda kehidupan kita. Ya kan? Ketika kita mau menyerah, kita hadapi kemiskinan. Kita mau menyerah, banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Yang semuanya itu pertimbangan daging. Pertimbangan keinginan daging kita. Ya kan? Menyerah. Ya, menyerah. Orang yang menyerah kepada Bapa Yahweh, itu orang yang akan ditinggikan. Ya, menyerah, ada tanda penyerahan. Ya, sama dengan mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Bapa Yahweh, berpegang kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini pahit, manis, kan begitu isinya. Pegang firman Tuhan itu, pegang yang manis, pegang yang pahit. Ya kan? Contohnya kita bisa mengampuni. Tentu setelah kita bisa mengampuni, mendoakan musuh kita, hati kita damai, hati kita lega. Pahit memang. Berdamai itu pahit, mengampuni itu pahit. Merendahkan hati itu pahit. Ya kan? Berdiam saat dicaci itu pahit. Dan itu. Berdiam diri saat kita dikecewakan itu pahit. Ya. Tapi kalau kita balas rasanya menang. Tetapi di hadapan Bapa Yahweh kalah. Ya, kalah, saudara. Karena kasih itu nggak ada. Ya. Ya, sedikit lagi kita akan membaca di dalam Efesus, ya. Kita lanjut Efesus yang kelima, saudara. Ya. Ini hidup dalam terang. Ya, kasih itu bagaikan terang, bagaikan cahaya yang akan menyinari hidup kita ini. Sebab itu jadilah peneladan Elohim seperti anak-anak yang terkasih. Ya, jadi kita ini peneladan
Elohim, meneladani Yesua, meneladani Bapa Yahweh. Ya, meneladani ini contoh. Siapa contoh kita? Ya, Yesua, saudara. Bapa Yahweh contoh kita dalam kebenaran, dalam kehidupan sehari-hari sudah dicontohkan oleh Yesua di muka bumi. Ya, tadi ayat yang kita baca tadi pun mencobai. Orang-orang Farisi menganggap dirinya benar. Ya kan gitu. Dicobai. Ya, dicobai saudara. Teladan. Menjadi teladan itu mengambil bagian. Kan gitu. Menteladani itu artinya mengambil bagian dalam hidupnya Yesua. Mencontoh, menteladani. Ya, kalau saya mencontoh, menteladani anak saya untuk bekerja, ya, saya kasih teladan, ini kerjakan. Contohnya seperti ini, caranya begini, lanjutkan. Itu namanya menteladani. Ya. Saya didik anak saya ini, udah kau mulai sekarang belajar mengerjakan pekerjaan papa ini sampai bisa jadi dijual. Ya, diteladankan. Seperti itu juga Tuhan mau meneladankan kehidupan kita. Ketika Yesus sudah teladannya kan di dalam kitab Filipi itu akhirnya mengaruniakan nama di atas segala nama. Ada nama besar. Ya, nama yang indah, nama yang ajaib. Nama itu kita kan punya nama nanti. Ya gitu kan. Tapi caranya mengosongkan diri, merendahkan hati, taat sampai mati di kayu salib. Ada ketaatan menjalani kehidupan ini. Ya. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana pula Masiah telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya sendiri demi kita. Suatu persembahan dan kurban kepada Elohim sebagai keharuman wangi-wangian. Ya. Jadi teladan menyerahkan diri. Ya, Yesua menyerahkan diri sendiri demi kita, menyerahkan dirinya menjadi korban. Jadi kita juga kalau kita mau menyelamatkan orang, ya diri kita juga menjadi korban, mau berkorban, nah gitu. Ini kadang yang menjadi seringkali problem. Kemampuan kita itu berapa persen? Ya, ini orang yang hidup dalam lawannya, saudara. Lawannya tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi percabulan dan setiap kecemaran atau keserakahan bahkan jangan disebut di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya ini, jangan sampai orang kudus yang memiliki kasih tadi ada percabulan, ada kecemaran, ada keserakahan, ya disebut saja jangan, apalagi dilakukan, ya kan? Bahkan janganlah disebut, tersebut aja nggak boleh. Di dalam pikiran kita pun nggak ada percabulan, nggak ada kecemaran, nggak ada keserakahan, saudara. Ya. Serakah, ya. Malam kami cerita-cerita sama Toke. Kalau membuat kerajaan itu berapa nanti kita jual? Berapalah sama kau katanya? Sekian. Aku mau jual sekian. Dia bilang, ya udah nanti untungnya kita bagi dua. Pokoknya yang kau ambil jatahnya sekian, nanti untungnya kita bagi dua. Perbaikilah itu. Itu sama-sama, ya. Dia tahu modal dia sekian, modal aku sekian yang dikerjakan, aku minta sekian. Nanti aku akan jual sekian. Ya udah, untungnya bagi dua. Itu gak serakah. Padahal kalaupun hak saya minta, dia ambil banyak, namanya Toke gak masalah. Tetapi itulah bentuk orang dunia pun gak serakah, kan itu, gak serakah. Karena saya pun berapa kali saya bekerja dengan dia, hasilnya itu lebih daripada hasilnya itu lebih dari saya kerjakan, seringkali ditambahi. Nah, tambahkan dari nilai yang sudah perjanjian itu. Karena sifat tidak serakah itu, ya. Masa orang dunia bisa seperti itu? Kita anak-anak Bapa Yahweh mau serakah, ya, sampai miliknya Bapa Yahweh pun diambil balik.
Nah, itu serakah itu saudara, ya. Itu enggak, ya. Disebut di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, ya. Juga perkataan kotor. Nah, ini perkataan kotor, ya, maki-makian, ya, dan perkataan bodoh, ya, perkataan yang bodoh atau gurauan yang tidak sopan. Ini gurauan yang tidak sopan. Ya, kayak kami di tempat ini banyak gurauan yang tidak sopan. Kanan kiri ini juga gurauan yang tidak sopan kadang, ya. Canda yang membangkitkan nafsu, canda yang mengejek, menghina, gurauan, tetapi tak bagus, yang tak sopan, ya. Ada istilah latu-latu lah, ada istilah apa saja lah, tak perlu disebutkan itu, ya. Kita nggak lagi kalau ada gurauan-gurauan tidak sopan, hindari. Yaitu hal-hal yang tidak sepantasnya. Sebaliknya justru ucapkan syukur. Ya, mengucap syukur saja. Apapun keadaan kita, ucapkan syukur. Ya, Nek? Ya, ucapkan syukur. Dari ucapan syukur ini, Bapak Yahweh akan membuka berkat. Amin. Karena orang bisa menerima keadaannya. Ya. Dapat berkat 100.000, mengucap syukur. Berkat 1 juta, mengucap syukur. Tidak ada pun mengucap syukur. Ya. Kami pun belajar, kan gitu, belajar mengucap syukur. Ya. Kadang ada, kadang tidak mengucap syukur dalam segala hal. Gitu. Sebab kamulah yang mengetahui hal ini, bahwa setiap orang cabul atau orang yang cemar atau orang serakah atau penyembah berhala, dia tidak memiliki warisan dalam kerajaan Hamasiah Elohim. Hamasiah dan Elohim. Gak ada warisannya. Padahal tadi yang pertama warisan. Ya, warisan hidup kekal. Warisan dari Hasamayim itu menjadi milik kita. Hiduplah di dalam kasih. Kasihnya Bapak Yahweh. Belajar hari demi hari. Belajar, ya, belajar. Ya. Kita belajar. Belum ada yang sempurna. Setapak demi setapak. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh supaya kasih itu dicurahkan. Makanya tadi Rasul Paulus, aku berdoa memohon supaya mengerti kasihnya Tuhan itu begitu dalamnya, dapat menjangkau kehidupan kita, ya, begitu dalamnya dapat mengangkat dari dosa, dari pelanggaran, dalam bisa diangkatnya tinggi sampai duduk di atas tahta. Nanti kita duduk di atas tahta, diberi mahkota, diberi bagan putih yang berkilau-kilauan, putih bersih, terbang, diangkat tinggi. Ya, itu bisa mengangkat saudara. Luas itu bisa menjangkau. Masih banyak orang-orang yang perlu dijangkau. Menjangkau begitu luasnya. Ya. Jadi itu kalau hati kita memiliki kasih yang besar, kasih yang dalam, bisa menerima semua orang, ya. Bisa mengasihi